This is choosextosfm.com. Disiarkan langsung dari kawasan Ciputat melalui 105,5 FM Titan Radio. Hai selamat pagi Sobat Titan, gimana nih kabarnya? Seneng banget ya, rasanya kita bisa menjumpai Sobat Titan lagi di acara yang kita tunggu-tunggu nih ya, di Jendela Informasi. Di hari yang cerah ini seperti biasa dari jam 8 pagi sampai jam 11 nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru seputar kesehatan mental, baik musik, budaya, informasi serta berita dari kesehatan mental ini ya. Jadi Sobat Titan jangan kemana-mana karena setelah ini bakal lanjut ke segmen yang pertama seputar musik yang akan disiarkan langsung oleh Kana Joso. Stay tune terus di 105,5 FM Titan Radio. 105,5 FM Titan Radio. Selamat siang Sobat Titan. Kali ini di hari yang cerah ini kita bakal ngebahas selama 30 menit ke depan tentang kesehatan mental dan juga tentang lagu-lagu yang berkaitan tentang kesehatan mental. Kira-kira apa aja sih lagu-lagunya? Makanya pantengin terus 105,5 FM Titan Radio. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu beri aku petunjuk. Itu dia lagu Yura Yunita, Tenang. Pas banget nih sama topik yang bakal kita bawain hari ini. Jadi Sobat Titan, lagu Tenang dari Yura Yunita itu menceritakan tentang seseorang yang dilanda kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan, atau kalau bahasa gaulnya anxiety. Jadi tuh dia benar-benar ngerasa takut, selalu takut, nggak percaya diri, selalu cemas kayak gitu. Dan di lagu ini tuh juga menceritakan seseorang ini kayak berdoa gitu, kayak minta ketenangan dari Tuhan gitu. Dan selanjutnya di segmen nanti aku juga bakal ngasih tahu solusi biar Sobat Titan ini nggak lagi nih terganggu kesehatan mentalnya. Jadi pantengin terus di 105,5 Titan Radio. Balik lagi bareng gue Najwa. Kali ini gue bakal ngasih solusi tentang bagaimana caranya untuk mengatasi kesehatan mental yang sedang terganggu kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya menurut psikolog sendiri itu Sobat Titan bisa banget untuk mencari kegiatan yang positif, terus juga menerapkan pola tidur dan pola makan yang sehat. Pokoknya bikin kegiatan positif aja, terus jangan lakuin hal-hal yang negatif, terus juga menghindari circle pertemanan yang toksik kayak gitu. Nah, kalau misal dalam Islam itu Sobat Titan bisa banget untuk mendekatkan diri kepada Allah, berzikir, terus sholat lima waktu, terus juga berdoa kayak gitu. Insya Allah semua yang dilakuin kalau misalnya dengan benar, itu Sobat Titan bakal terhindar dari gangguan kesehatan mental kayak gitu. Tak ada yang seindah mata. Pilu Membiru by Kunto Aji. Wah, hari ini bener-bener ya lagunya enak banget, bikin calming, sejuk, terus juga bikin relax. Dan semoga tadi beberapa solusi dari Najwa yang untuk menjaga kesehatan mental Sobat Titan bisa terapkan, karena menjaga kesehatan mental itu penting banget loh Sobat Titan. Karena kalau misalnya mental kita rusak, kita pasti bakal ngedown, bakal gelisah, bakal ketakutan, selalu was-was. Jadi kita tuh harus selalu menjaga kesehatan mental kita. Kayaknya cukup segini aja kali ya. Najwa pamit undur suara dulu. Tapi kalau misalnya Sobat Titan ini mau dengerin lagi, itu bisa banget dengerin di hari Senin sampai Selasa di jam 12 sampai jam 1 siang. See you. 105,5 FM Titan Radio. Hai, balik lagi bersama aku Kintan. Jadi kita tadi udah sama-sama dengerin siaran langsung dari Kak Najwa seputar musik tentang kesehatan mental. Oke, selanjutnya kita akan ke segmen berikutnya, yaitu tentang informasi mengenai kesehatan mental yang akan aku siarkan sendiri. Nah, jadi Sobat Titan, gangguan kesehatan mental itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keluarga, teman, lingkungan sekitar. Nah, dalam proses pertumbuhan seseorang, gangguan kesehatan mental itu dapat muncul karena dirinya belum cukup tangguh dalam menghadapi tekanan dari sekitar. Ya, jadi nggak jarang kita dengar stereotip yang berkembang di masyarakat ini bahwa kok anak zaman sekarang mentalnya pada lembek ya.
karena nggak ngerasain perlakuan yang tegas seperti zaman dahulu. Bahkan ada yang bilang juga nih, kalau menangis dan mengungkapkan rasa tertekan dianggap sebagai orang yang lemah. Padahal nangis itu nggak apa-apa, tapi ya guys, tapi ada tapinya nih. Kita nggak boleh berlarut dalam kesedihan, nggak boleh berlarut-larut dalam keterpurukan gitu. Karena menangis itu dapat memberikan kelegaan dan menjadi ekspresi dari emosi yang kita alami. Beberapa orang mudah menangis karena intensitas emosional ketika kita ngerasa bahagia misalnya, kita lagi tersentuh dan juga sedih. Nah, kita bakal kasih tahu manfaat dari menangis untuk kesehatan mental nih guys. Beberapa ahli pakar psikologi mengatakan bahwa menangis itu ada manfaatnya. Pertama adalah mengeluarkan racun tubuh. Air mata emosional itu mengandung hormon stres dan beberapa racun tubuh lain. Jadi pas kita lagi nangis nih Sobat Titan, kita dapat mengeluarkan air mata yang mengandung hormon stres dan racun pada tubuh kita. Jadi menangis itu bukan suatu hal tentang negatif aja, karena dapat mengeluarkan racun di tubuh kita. Nah, yang kedua dapat membantu menenangkan diri. Pastinya pas kita lagi nangis, kita dapat merasakan lebih rileks, lebih enjoy karena kita dapat mengeluarkan emosi kita lewat air mata. Nah, jadi itu bagus untuk tubuh kita. Nah, yang ketiga dapat memperbaiki suasana hati. Menangis itu bisa memperbaiki suasana hati karena ketika kita lagi nangis terisak-isak, paru-paru itu akan menghirup lebih banyak oksigen. Nah, hal itu juga dapat mendinginkan dan membantu menurunkan suhu otak. Otak yang dingin lebih menyenangkan bagi tubuh dan pikiran daripada otak yang hangat. Akibatnya, suasana hati pun akan membaik sedikit demi sedikit. Jadi, suasana hati pun akan ikut membaik. Seperti itu. Oke Sobat Titan, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai manfaat menangis pada kesehatan mental oleh beberapa peneliti dan pakar psikologi. Dan jangan berlari kemana-mana dulu, karena setelah ini aku bakal puterin satu lagu sekaligus menjadi penyambung kepada segmen yang berikutnya yang akan dibawakan oleh Kak Atika tentang berita seputar kesehatan mental. Stay tune. 105,5 FM Titan Radio. Apa kabar nih sobat-sobat Titan? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Jadi kali ini aku bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Jadi jangan sampai kelewatan, karena kali ini aku akan membacakan berita tentang seputar mental health. Masalah kesehatan mental remaja saat ini memang masih banyak ditemui baik secara nasional maupun global. Berdasarkan hasil riset The Indonesian National Adolescent Mental Health Survey dan Universitas Gadjah Mada tahun 2021, ditunjukkan bahwa sekitar 2,6% atau 2,45 juta remaja di Indonesia mengalami masalah gangguan mental. Tingginya angka tersebut tidak sesuai dengan pelayanan rumah sakit jiwa atau ruang konsultasi kesehatan mental yang tersedia di Indonesia. Hal tersebut pun menjadi sorotan Aldi Palguna, anggota Origen, ASEAN Australia Youth Mental Health Fellowship Cohort, dalam acara diskusi Impact of Climate Change on Youth Mental Health di Monash University Indonesia Tangerang pada Jumat tanggal 12 bulan 5 2023. Aldi berpendapat bahwa di Indonesia belum ada yayasan yang menginisiasi keperluan para remaja akan masalah kesehatan mental yang mereka miliki. Menurut Aldi, kesehatan mental masih menjadi hal yang tabu di masyarakat Indonesia. Beberapa masyarakat masih membenturkannya ke dalam masalah agama dan lainnya. Wah, jadi banyak juga ya remaja di Indonesia mengalami masalah gangguan mental. Karena di Indonesia sendiri, di negara kita sendiri, remaja yang mengalami masalah gangguan mental sudah mencapai titik 2,45 juta nih. Jadi penting banget ya sobat-sobat kita nih untuk menjaga kesehatan mental kita, karena menurut aku kalau mental kita sehat itu kita juga bisa nih, kita otomatis bisa menstabilkan perilaku, emosi, dan pikiran kita. Nah, itu dia tadi berita untuk hari ini. Jadi jangan lupa nih, besok aku bakal nemenin Sobat Titan dari jam 8 sampai jam 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku Atika Zara pamit undur diri. See you. 105,5 FM Titan Radio. Halo, selamat pagi Sobat Titan. Balik lagi sama aku Alia Maulida yang bakal temenin kamu selama 30 menit ke depan. Ya, di sini aku akan ngebahas mengenai hubungan antara kesehatan mental dan juga budaya. Kira-kira ada korelasinya nggak ya antara kedua itu? So stay tune terus di 105,5 FM Titan Radio. Di kehidupan kita sehari-hari nggak bisa banget lepas dari yang namanya budaya.
Ya nggak sih? Nah, tapi budaya nggak cuman berpengaruh di kehidupan kita aja, budaya juga berpengaruh di kesehatan mental seseorang. Indonesia memiliki budaya beragam dan keberagaman itulah yang kemudian menjadi satu bagian terpenting bagi perkembangan kesehatan mental seseorang. Pasalnya, hampir kebanyakan orang memandang bila kebudayaan itu merupakan pedoman serta metode yang mengarahkan cara berpikir seseorang dalam memandang dunia. Mulai dari pemahaman itulah yang menjadi faktor utama mengapa budaya itu dapat mempengaruhi kesehatan mental. Pergeseran arus budaya kemudian membuat beberapa orang shock hingga akhirnya terbawa arus. Pelan namun pasti pola pikir masyarakat itu akan berubah mengikuti budaya baru yang datang ke Indonesia ini. Ya, lambat laun kesehatan mental lah yang menjadi dampak akhir. Mulai dari sifat konsumtif yang semakin meningkat hingga penyakit gangguan akibat tekanan arus yang tidak mampu diatasi. Nah, dalam hubungan antara budaya dan kesehatan mental tersebut, ada nih faktor yang mempengaruhinya, Sobat Titan. Faktor yang mempengaruhinya yaitu berbagai ragam jenis gangguan mental akibat budaya yang saling bersinggungan. Misalnya, budaya barat yang terlalu terbuka dengan budaya timur yang tertutup. Keduanya memang masih bisa saling berhubungan, tetapi saling bertolak belakang. Bagi remaja yang belum bisa memahami dan menerima dengan pola pikir dewasa, itu akan mudah terbawa arus gitu Sobat Tita. Baik arus budaya timur maupun arus budaya barat, keduanya dapat memberikan tekanannya masing-masing pada diri remaja tersebut. Nah, efek buruknya dari tekanan tersebut dapat memicu berbagai jenis gangguan psikis seperti panic disorder. Nah, jadi seperti itu Sobat Titan, perubahan budaya yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Dia berasa banget aku udah temenin kamu selama 30 menit. Terima kasih banyak yang udah setia mendengarkan aku. Aku Alia Maulida mau pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin akhirnya tak jadi. Wow, nggak kerasa ya Sobat Titan, kita hari ini udah seru banget ngobrolin banyak tentang kesehatan mental. Dan gak kerasa juga udah jam 11 siang. Aku bakal puterin satu lagu sekaligus menjadi penutup program siang ini. So, besok ketemu lagi sama Kintan di jam 8 sampai jam 11 siang. Kintan Ailaya pamit undur diri and see you. You know you stopped me back while I was back.